Assalamualaikum, apa kabar sahabat? Di mana saja berada, semoga kalian hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat umur panjang. Pada video kali ini saya akan mengajak sahabat untuk mengenal lebih jauh kisah tentang perjalanan Syekh Kuro, yaitu seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu kala di tanah Jawa, khususnya di wilayah Karawang. Buat sahabat-sahabatku di mana saja berada yang sedang menonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya yang lebih.
belakang Syekh Gentong. ya. Itu apa, anak ya? Anak muridnya anaknya, ya, sebenarnya muridnya Syekh Kuro. Yang menemukan Ayah Jin yang itu. Jin. Itu yang menemukan di sini. Itu. Kalau wafatnya wali siapa yang tahu kalau kecuali wali? Ya iya. petilasan kan Iya. nggak pernah ada yang tahu. Iya, terkecuali wali wafat wali. Siapa yang tahu? Iya ada kan? Kalau orang tamu-tamu yang datang ke juru kunci ini minta doa ya Pak? Iya, doanya aja. Batu rahmat. Iya, air bawahnya. Bawahnya kan air. Ini Ya, kalau ini yang pengen sakit minta kesembuhan. apa? Yang sakit minta kesembuhan. Ya, Gitu ya. alhamdulillah yang udah mah ya. Iya. Dijaga. Yang penting asal yakin aja. Iya. Penting yang datangnya percaya aja. Ada aja tiap hari ya. Apa? Ada aja yang datang tiap hari. Banyak. Apa? Apalagi ntar malam ya. Kalau ini malam di belakang kelilingnya. Orang dari mana-mana aja ya. Iya. Oke, kita menuju ke juru kunci. Syekh Kuro itu gelar yang diberikan masyarakat pada saat itu kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq lahir di Mekah, yang masih termasuk keturunan dari Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Syekh Kuro seorang ulama besar yang hafiz Al-Quran, yang mempunyai suara yang sangat merdu sehingga suaranya menjadi cendera mata, maka beliau diberi gelar Syekh Qurratul Ain. Syekh Kuro atau Syekh Qurratul Ain pertama kali menyebarkan agama Islam itu ke daerah Champa, Kamboja, karena sebagian besar masyarakat di sana kan masyarakat Tionghoa. Tapi menyebarkan agama Islam di Tionghoa itu tidak berhasil. Akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Malaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke Laut Jawa dan akhirnya mendarat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Di Pelabuhan Muara Jati Cirebon disambut dengan baik oleh tokoh masyarakat di sana yang bernama Ki Gedeng Tapa. Karena Syekh Kuro orangnya baik, ramah, sopan, cara menyampaikan syiar Islamnya mudah dimengerti. Akhirnya Ki Gedeng Tapa beserta istrinya Dimas Rata Keranjang dan putrinya yang bernama Subang Larang menyatakan memeluk agama Islam. Bahkan masyarakat di lingkungan Pelabuhan Muara Jati Cirebon juga banyak yang memeluk agama Islam. Tapi penyebaran agama Islam di Pelabuhan Muara Jati Cirebon terdengar oleh Raja Hidup Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Prabu Anggalarang merasa tidak senang atas kedatangan Syekh Kuro. Akhirnya Syekh Kuro diusir dari Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Syekh Kuro akhirnya angkat kaki dari Pelabuhan Muara Jati Cirebon, itu melanjutkan perjalanannya dan akhirnya mendarat di Tanjung Pura, Karawang. Putrinya Ki Gedeng Tapa yang bernama Subang Larang itu karena belum merasa cukup belajar tentang syiar Islam, ikut bersama Syekh Kuro ikut ke Karawang. Di Karawang diberi izin oleh tokoh masyarakat Karawang yang bernama Ki Gedeng Kerawang. Kemudian Syekh Kuro mendirikan tempat ibadah, tempat tinggal dan pondok pesantren, yaitu yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang, tepatnya di alun-alun Karawang.
Setelah Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren di alun-alun Karawang, berdatangan santri-santrinya yang dari luar negeri. Pertama Syekh Abdul Rahman, yang kedua Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah, yang ketiga Syekh Abdullah Dargom atau Syekh Dargom, yang keempat Syekh Ali. Itu 1409 Masehi, Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren di Karawang. Nah, penyebaran agama Islam di Karawang terdengar lagi oleh Raja Hindu Pajajaran. Akhirnya Raja Hindu Pajajaran Prabu Anggalarang mengutus putranya yang bernama Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi untuk mengusir Syekh Kuro supaya meninggalkan kota Karawang. Tapi begitu sampai ke pondok pesantren Syekh Kuro, Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi melihat santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang sangat cantik cerita. Akhirnya mengurungkan niatnya. Jadi yang tadinya mau mengusir, jadi malah ingin melamar Subang Larang. Lamaran Prabu Siliwangi diterima dengan baik oleh Subang Larang, tapi Subang Larang ada permintaan. Itu pada saat pernikahannya nanti minta mas kawinnya lintang kerti jejer 100 yang ada di Pangibaran Masjidil Haram. Jadi lintang kerti jejer 100 itu merupakan simbol sebuah tasbih. Permintaan Subang Larang disanggupi oleh Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi juga orang sakti mandraguna, entah cara bagaimana dia sampailah ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram bertemu dengan seorang kakek penjelmaan yang bernama Syekh Jafar Shodiq. Ditanya Prabu Siliwangi oleh Syekh Jafar Shodiq, kedatangannya ke Masjidil Haram itu ada perlu apa? Ya, Prabu Siliwangi menjelaskan bahwa beliau itu sedang mencari lintang kerti 100 atau sebuah tasbih untuk persyaratan pernikahan dengan santrinya Syekh Kuro, yaitu Mas Subang Larang. Diberikanlah sebuah tasbih oleh Syekh Jafar Shodiq kepada Prabu Siliwangi. Tapi ketika tasbih itu mau dibawa, Prabu Siliwangi yang sakti mandraguna itu tidak mampu membawa tasbih itu, tidak kuat. Mengeluarkan tenaga dalam sampai mengeluarkan air mata darah, istilah peribahasanya itu tetap Prabu Siliwangi tidak bisa membawa tasbih. Akhirnya Prabu Siliwangi nanya kepada Syekh Jafar Shodiq, bagaimana caranya supaya tasbih ini bisa dibawa pulang dengan nyawa. Kata Syekh Jafar Shodiq, syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atau harus masuk Islam. Akhirnya Prabu Siliwangi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan memeluk agama Islam. Setelah Prabu Siliwangi masuk Islam, barulah tasbih itu bisa dibawa ke Pulau Jawa dan diserahkan ke Subang Larang di pondok pesantren Syekh Kuro Karawang. Dan akhirnya dilangsungkanlah pernikahan antara Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi dengan Desa Subang Larang, penghulunya Syekh Kuro sendiri, walinya Ki Gedeng Tapa dari Cirebon datang, kemudian saksi-saksinya santri-santrinya sendiri. Setelah Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa menikah dengan Subang Larang dibawa pindah ke Keraton Pajajaran. Pernikahan Prabu Siliwangi dan Subang Larang dikaruniai 3 putra. Yang pertama Prabu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana alias Bang Nusantara. Yang kedua Dimas Rara Santang alias Saripati Haji, ibunya dari Sunan Gunung dan Cirebon. Yang ketiga Prabu Tiang Santa. Setelah Prabu Siliwangi dan Subang Larang menikah, pondok pesantren Syekh Kuro dilanjutkan oleh Syekh Abdul Rahman hingga wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Agung Karawang. Santri yang kedua Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah selatan dan menetap di sebuah kampung yang bernama Dayakolot, Bandung. Jadi Dayakolot itu asal kata di sebuah gaya ada kolot, di sebuah kampung ada orang tua, yaitu Syekh Maulana Mazkur. Ya, berkembanglah Islam di Bandung. Maka sampai sekarang Islam disebut kota kembang. Berkembangnya Islam. Kalau Karawang kan pangkal perjuangan. Awal perjuangannya Islam itu di Karawang, menaklukkan Raja Hindu Pajajaran itu. Setelah Islam berkembang di Bandung, Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah kembali ke Mesir dan
menjadi Sultan Mesir di sana. Dan setelah Subang Larang punya anaknya dewasa itu yang nomor 2 di Mas Rara Santa, nanti saya Maulana Majdur Syarif Abdullah nikah dengan putrinya Subang Larang, yaitu dengan Mas Rara Santa alias Syarif Abdullah, dan kemudian punya anak yaitu Syarif Abdullah atau Sunan Gunung. Santri yang ketiga diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Bekasi dan Jakarta, daerah sekitarnya. Dan Syekh Ali sendiri wafat dari dimakamkan di Keranggan Bekasi. Santri yang keempat Syekh Abdullah Dargo atau Syekh Dargo diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan sekitar. Sedangkan Syekh Kuro sendiri ujlah ke sini, sebuah kampung yang sekarang disebut Pulau Bata. Ini mempertingkat cerita ini. Kalau saya Kuro itu sebenarnya asli orang Indonesia, Orang Arab. Itu tadi masih keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anakan Siti Fatimah. Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya anakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain anak itu kenal Nabi ini juga ada nasab Nabi Muhammad sampai ke Sayyidina ada ya. kalau ini sendiri makamnya atau makbaroknya peminatan di Kalau secara sejarah, ya memang ini makamnya, karena di mana-mana nggak ada makam Syekh Kuro. Di Banten nggak ada makam Syekh Kuro, Sumatera nggak ada. Iya, beda. Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada makam Syekh Kuro. Hanya satu di sini makam. gelar Mbak Gentong itu apa itu? Nah tadi, jadi setelah Syekh Kuro jelas tapakur tadakur dan tasawuf di sini, Syekh Abdullah Dargom atau Syekh Dargom setelah menyebarkan agama Islam ke Cirebon, menyusul ke sini. Begitu sampai ke sini menanyakan tempat duduk. Mau sholat, Pak saya mau sholat. Istilah orang Sunda. Tempat duduknya mana? Saya kurang untuk ke sebelah utara, kurang lebih 50 meter dari sini. Di sana ada sebuah tempayan atau gentong tempat duduk. Nah, kemudian saya ambil air duduk di situ. Setelah duduk, kembali lagi ke sini. Saya selesai duduk, Bapak. Saya mau sholat. Tempat sholatnya mana? Ya udah balik lagi aja ke sana. Masuklah kamu ke dalam gentong. Jadi saya Abdullah Dargo itu masuk ke dalam gentong. Begitu saya Abdullah Dargo masuk ke dalam gentong, tiba-tiba gentong itu berubah menjadi masjid. Masjid. Maka saya Abdullah Dargo diberi gelar Syekh. Dan masjid tersebut sebelum saya Kuro wafat itu dipindahkan ke Gunung Jati Cirebon. Masjid itu Masjid. Nah, sekarang masjidnya ada di samping makam Sunan Gunung Jati. Masjid dari sini. Kalau Syekh Kuro itu tidak diceritakan punya istri dan anak. Cuma pada tahun 1859 Masehi atau tepatnya pada malam Sabtu Timur akhir bulan Saban atau akhir bulan Tawah pada tahun 1280 Hijriah, seseorang diutus oleh Sultan Cirebon untuk mencari makam Syekh Kuro. Datang ke sini dan pada malam Sabtu Kliwon bulan ketemukannya makam Syekh Kuro oleh Raden Sumarja atau Ayah Jin yang makamnya di sekarang di Pulau Kelapa. Nah, Raden Sumarja punya anak 3. Itu sejak saat itu makam Syekh Kuro dikelola oleh keturunan Raden Sumarja sampai dari tahun 1859 sampai tahun 1957 dikelola oleh keturunan Raden Sumarja. Karena Raden Sumarja keturunan Raden banyak, takut berebut warisan, akhirnya diserahkan ke pemerintahan desa. Sampai sekarang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi kalau ziarah kubur itu awalnya kan dilarang oleh Kanjeng Nabi. Innal mauta yuribuna bi yaumihim yaumal jumati wa yauman qabla wa yauman ba'da. Nah, sesungguhnya pahala ahli kubur itu tahu kepada orang-orang yang ziarah ke kuburannya pada hari Jumat, sehari sebelum hari Jumat dan sehari setelah hari Jumat. Jadi kalau kita ziarah ke kuburan seseorang, jadi yang diziarah itu tahu
kepada orang-orang yang jarang ke kuburannya. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah melarang untuk nahidukum anjiratul kubur. Kami melarang kepada kalian untuk jarah kubur. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad melarang? Melarang itu kepada orang-orang yang tidak tahu ilmu jarah. Dikhawatirkan musyrik minta ke kuburan. Tapi Nabi Muhammad kemudian menganjurkan Fajruha, silahkan kalian untuk jarah kubur. Jadi Nabi Muhammad itu menganjurkan kepada orang-orang yang sudah tahu ilmunya jarah. Maka Nabi Muhammad bersabda, "Man jaro aliman maka nama jaroni." Barang siapa yang jarah ke orang alim maka sama dengan jarah kepada kami. Itu katakannya. Jadi nilainya sama. Samanya di mana? Barokahnya. Kita jarah ke makam Nabi bakal dapat barokah. Jarah ke makam Wali juga bakal dapat barokah. Apa yang disebut barokah? Yaitu kasiru wairihi wadaimu manfaati. Bertambah kebaikannya, langgeng manfaatnya. Bertambah amal ibadahnya, bertambah ilmu pengetahuannya, bertambah persaudaraannya, bertambah nikmatnya, insya Allah bertambah rezekinya. Ya itu, cari itu barokah gitu. Rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk obat dan bisa jadi rahmat bagi orang-orang yang mengimani. Orang yang jarang ke sini yang dibaca itu ayat-ayat Al-Quran. Maka ayat-ayat Al-Quran itu keluar hikmahnya, nempel ke air, nempel ke kembang, nempel ke minyak wangi, nempel ke kemenyan, semua bisa jadi obat dan bisa jadi rahmat. Itu bijaksana. Jadi yang dilihat menyanyi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Iya, tadi kebetulan ada yang sakit gitu kan, kakinya udah kayak udah apa kecapean atau gimana gitu. Ke situ tadi kan. Sama barokah. Iya, intinya begitu Pak ya. Itu ada waktunya Pak, mohon Ya, demikian penjelasan singkat program bermanfaat begitu. Oke, hingga suasana pemakaman Syekh Beton ya. Nuansanya seperti ini. Nah, ada Big Boss nih. Nah, tuh. Banyak penjual kaki lima, mulai dari makanan dan tentunya minuman, semuanya komplit di sini. Ya, jelang maghrib ya, kita mumpung lagi kelihatan cahayanya ya, kita habis dari sana nanti langsung sholat maghrib. Di situ juga ada musola. Mantap no. Darugem.
Ini suasana sore menjelang tawasulan. Kalau di makam Syekh Kuro ini yang ramai justru malam Sabtu. Karena menurut informasinya Syekh Kuro ini makamnya ditemukan pada malam Sabtu atau Jumat malam. Makanya suasana malam Sabtu di sini udah seperti pasar. Karena nanti menjelang malam atau tengah malam akan dikunjungi oleh masyarakat dari mana saja, baik dari wilayah Karawang, Bekasi, Jakarta, Tangerang, bahkan dari luar Jawa pun biasanya paling datang untuk bertawasul di tempat ini. Berbagai macam komoditas dagangan di sini ada, dari mulai sendal, makanan, baju, sepatu, minyak wangi. Sini ada semua sini. Bahkan kerupuk juga ada di sini. Mainan anak-anak pun ada dijual di sini. Lalu sini kan tempat yang cukup sakral dan tempat makam ulama besar. Yang di depan kita ini adalah makam Mama Raden Fahru Rozi atau Raden Sutawijaya MS. Beliau adalah salah satu penemu makam Syekh Kuro yang ada di Karawang. Ada satu pemandangan yang sangat menarik di sini. Setiap menjelang malam hari tampak burung-burung bangau berkerumun di atas pepohonan hingga menjelang pagi nanti. Hari sudah mulai larut malam. Waktunya kita beranjak meninggalkan lokasi makam ulama besar yang pernah berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yaitu Syekh Kuro atau Qurratu Ain. Dan beliau adalah ulama besar yang namanya sampai hari ini masih dikenang atas jasa-jasanya dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa dan sekitarnya. Atas nama besarnya Syekh Kuro yang dimakamkan di sini, maka tempat ini setiap malam Sabtu selalu dikunjungi oleh peziarah-peziarah yang ingin melakukan doa-doa mohon keberkahan dan tawasul hingga pagi hari. Demikian sahabatku di mana saja berada, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan mohon maaf apabila penyampaian dalam video ini ada kata-kata atau penyampaian yang salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.